Halo teman-teman, kami dari KKN Mandiri Putra Daerah Universitas Lampung periode 1 tahun 2021 Desa 450 dengan anggota Riris Nindiani jurusan Matematika, Muhammad Humam Gifari jurusan Ilmu Hukum, Meilin Wulandari jurusan Administrasi Negara, Alifian Farhan Gunawan jurusan Proteksi Tanaman, Melia Zalista jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Iputu Gede Wahana jurusan Teknik Mesin, dan Titis Pratita Pambayun jurusan Hubungan Internasional, serta dengan dosen pembimbing lapangan Dr. Agung Abadi Kiswanatno MSc. Program kerja yang pertama yaitu penerapan Zero Waste. Pasar Kampung Watu Agung, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah memiliki permasalahan yaitu tidak adanya pemanfaatan limbah sayuran yang telah terbuang setelah Pasar Watu Agung selesai ataupun bubar. Oleh karena itu, untuk mengurangi limbah sisa sayuran yang terbuang, kami berinovasi untuk membuat pupuk organik cair atau yang biasa disebut dengan POC. Penambahan air cucian beras bertujuan sebagai starter mikroba dalam penguraian saat proses fermentasi berlangsung. Proses fermentasi dilakukan selama 14 hari dan selama 14 hari setiap 3 hari sampai 4 hari sekali dilakukan pengecekan dan pengadukan dengan tujuan agar proses fermentasi berjalan dengan maksimal dan seluruh bahan dapat terurai. Setelah 14 hari, pupuk organik cair dapat dipanen dengan cara memerasnya untuk memisahkan serat-serat yang tersisa. Kemudian dapat diaplikasikan ke tanaman dengan mencampurkan pupuk organik cair dengan air. Program kerja yang selanjutnya adalah peningkatan nilai jual hasil bumi. Kampung Watu Agung merupakan kampung yang menghasilkan komoditi jagung terbesar yang ada di Kecamatan Kalirejo. Namun, selama ini jagung hanya dijual ke pabrik secara langsung tanpa melalui proses yang lebih lanjut, hanya dijual jagung peritilan. Di sini kami berinovasi untuk membuat kopi jagung. Kopi jagung ini sendiri kami buat dengan perbandingan 9 ons jagung dan 1 ons kopi. Harapannya dengan mengubah jagung menjadi kopi jagung dapat meningkatkan perekonomian warga. Program kerja yang selanjutnya adalah sosialisasi COVID-19. Pada kuliah kerja nyata Universitas Lampung saat ini, peran Putra Daerah Universitas Lampung sebagai duta pencegahan COVID-19. Untuk itulah saya membuat program kerja sosialisasi COVID-19 di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bukit Kemuning yang dihadiri oleh 30 siswa. Di mana siswa masih banyak yang belum mengetahui dampak dan bahaya COVID. Akibatnya saat berpergian keluar rumah masih banyak yang enggan memakai masker. Kami juga memberi pengetahuan ciri-ciri COVID yaitu sesak napas, demam tinggi, pusing, batuk, sakit tenggorokan, dan ada juga penderita COVID yang tanpa gejala, tetapi tetap bisa menularkan virusnya. Dengan adanya sosialisasi ini, kami memberi pengarahan para siswa memakai masker adalah kegiatan wajib yang saat ini harus kita lakukan. Mematuhi protokol kesehatan juga harus selalu diterapkan, guna mencegah dan memutus rantai COVID-19 di Kecamatan Bukit Kemuning. Program kerja yang selanjutnya adalah pembagian masker dan hand sanitizer. Kegiatan KKN yang dilakukan di Kelurahan Sukabumi, yaitu yang kami lakukan adalah membagikan masker kepada para masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Pada kegiatan KKN kali ini kami fokuskan di Pasar Kaget yang ada di Kelurahan Sukabumi, sehingga para masyarakat yang datang ke pasar tersebut dapat menggunakan masker. Dan juga kami fokuskan kepada para pedagang, yang mana para pedagang tersebut sering bertemu dengan pelanggan dan masih belum menggunakan masker seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Selain itu juga kami memberikan poster atau pamflet tentang pentingnya menggunakan masker pada para pedagang
untuk tetap menggunakan masker walaupun sedang berjualan. Dan ini merupakan video kegiatan kami, yaitu melakukan pembungkusan yang berupa hand sanitizer. Kemudian kami membagikan hand sanitizer tersebut kepada para pedagang yang berada di Kelurahan Lingkungan Sukabumi untuk tetap menjaga kebersihan tangannya dalam berjualan. Selain itu juga, kami memberikan pengarahan kepada para masyarakat dan pedagang-pedagang yang sering bertemu dengan orang lain untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan menggunakan masker, serta mencuci tangan menggunakan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer. Program kerja yang selanjutnya adalah ekonomi kreatif dengan membuat bolu pisang. Bahan yang disiapkan adalah pisang itu sendiri, telur, terigu, pengembang, dan gula pasir. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengupas pisang. Kemudian lu matangkan pisang sampai halus, sampai berbentuk seperti bubur. Kemudian pecahkan 3 butir telur, masukkan ke dalam wadah. Lalu beri sedikit garam. Kemudian tuangkan gula pasir ke dalam gelas, itu setengah gelas kira-kira. Lalu masukkan ke dalam adonan. Kemudian kocok adonan sampai tercampur rata. Setelah itu ayak pengembang agar tidak berbentuk butiran. Kemudian masukkan ke dalam adonan yang sudah kita buat tadi. Kemudian masukkan pisang yang sudah dilumatkan tadi ke dalam adonan. Dimasukkan semua, lalu diaduk sampai tercampur rata. Aduk. Terus diaduk. Kemudian masukkan ke dalam wadah, lalu setelah itu dikukus sekitar 25 menit. Dan ini adalah hasil bolu pisang. Dengan memanfaatkan pisang yang sudah tidak laku dijual. Dan program kerja yang terakhir adalah rumah Program pintar. kerja sektor pendidikan yaitu membentuk rumah belajar yang telah dilaksanakan di Desa Bangunjaya, Kecamatan Sungai Utara, Kabupaten Lampung Utara pada kuliah kerja nyata periode 1 tahun 2021, yaitu kegiatan yang pertama, bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini diikuti oleh anak-anak Desa Bangunjaya dari kelas 1 sekolah dasar hingga kelas 6 sekolah dasar. Kegiatan ini dilakukan dengan membantu anak-anak SD mengerjakan tugas sekolah serta belajar membaca, menulis, dan menghitung untuk anak-anak kelas 1 sampai 2 sekolah dasar agar lebih semangat dalam belajar. Kegiatan yang kedua yaitu lomba mewarnai yang dilaksanakan 2 kali perlombaan, yaitu lomba pertama diadakan untuk anak-anak sekolah dasar dengan tingkat kelas 1 hingga 2 sekolah dasar, dan lomba kedua diikuti anak-anak sekolah dasar dengan tingkat kelas 4 hingga 5 sekolah dasar. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan cetakan gambar hitam putih yang kemudian akan diwarnai oleh anak-anak SD sesuai dengan imajinasinya dan dengan waktu yang disediakan. Cetakan gambar untuk peserta lomba dibedakan sesuai tingkat kelas, di mana cetakan gambar untuk peserta lomba yang pertama akan lebih mudah dibandingkan dengan cetakan gambar untuk peserta lomba yang kedua. Kegiatan yang ketiga adalah edukasi cuci tangan pakai sabun dilaksanakan 1 kali untuk anak-anak sekolah dasar dengan tingkat kelas 1 hingga 2 sekolah dasar. Kegiatan ini dilakukan dengan mengajarkan anak-anak mencuci tangan dengan tata cara yang baik dan benar sambil bernyanyi lagu cuci tangan bersama-sama.
Dalam menjalani KKN di Desa Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, kami telah menyiapkan beberapa program kerja yang akan kami lakukan selama 40 hari. Program kerja yang pertama adalah kunjungan ke TPA di Desa Mulyojati, yaitu TPA Baitul Quran, dan ikut serta dalam proses pengajarannya. Kami mencoba untuk memberikan suasana baru yang lebih menyenangkan dan juga fun sehingga dapat membangkitkan kembali semangat belajar adik-adik yang ada. Tidak sampai di situ, kami juga menyelipkan bagaimana tata cara melakukan cuci tangan yang baik dan benar sesuai anjuran protokol kesehatan dari pemerintah. Kerja selanjutnya adalah pembentukan fasilitas belajar rumah pintar bahasa Inggris, di mana setiap anak-anak di Desa Mulyojati berhak ikut serta dalam fasilitas belajar ini. Tidak hanya bahasa Inggris, kami juga menyiapkan lomba-lomba yang menyenangkan seperti lomba mewarnai untuk menciptakan suasana belajar yang seru dan juga menyenangkan. Dalam pelaksanaan semua kegiatan ini, semuanya berjalan dengan tertib dan juga lancar. Program kerja yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar anak-anak. Di sini kami meminjam buku dari Dinas Perpustakaan Bandar Lampung yang diharapkan bisa membantu anak-anak dalam semangat belajar dan membaca. Hal ini kami lakukan karena mengingat minat belajar yang sudah turun akibat pandemi ini. Setelah itu, kami melakukan review apa saja buku yang dibaca dan juga apa yang mereka dapatkan. Program kerja yang kedua yaitu melakukan cerdas cermat di Tahfiz An-Nur. Kami juga meminta bantuan Ustadz, di mana Ustadz tersebut sebagai juri dalam cerdas cermat di Tahfiz An-Nur ini. Lomba yang kami lakukan mendapatkan antusias yang cukup baik dari adik-adik santri Tahfiz Quran An-Nur, di mana program kerja ini berjalan cukup baik. Kami juga membantu mengerjakan tugas anak-anak agar anak-anak ini dapat lebih mengerti tentang apa yang dipelajarinya di sekolah. Sekian video dari kami, terima kasih.